Malam teman-teman, ketemu lagi di IG Live hari ini Minggu 8 Maret 2023. Ya, kita akan bahas IHSG dan saham-sahamnya. Oke, kita langsung lihat IHSG-nya dulu ya. Oke, malam teman-teman. Nih ya, ini IHSG di time frame daily. Jadi minggu kemarin, sebentar saya zoom dulu biar ngelihatnya enak. Bentar ya. Oke. Kelihatan lah ya, nggak apa-apa ya begini ya. Nah, nggak usah zoom banget. Nggak bisa ya sih di zoom. Oke. Ya, jadi ini IHSG. Dia kembali ditutup di level 7585. Dia kembali menghampiri area support waktu kemarin yang MSCI ya. Jadi 7585 ini juga adalah area support Fibonacci 7533. Di hari Jumat kemarin sih udah tertahan ya teman-teman, udah tertahan di area ini. Semoga besok kalau ada rebound dia akan menguji di level 7755 ya. Supportnya masih di Fibo 7533. Ini saya zoom aja biar kelihatan nih. 7533. Support berikutnya ada di level 7441 7355 gitu ya. Semoga di hari Friday, Jumat dan hari Rabu ini kan tertahan di area ini. Semoga area Fibo ini bisa menahan. Tapi kalau enggak, kita harus bersiap-siap dia akan tes level 7355 gitu sih ya. Itu untuk IHSG. Coba saya lihat, scroll dulu ke atas, mau dilihatin saham apa malam Pak Ivan, malam juga Pak Dedi. Oh ya teman-teman, di Happy Trade Tester hari Rabu ini kita akan masuk buku berikutnya, buku In Love with Fibonacci ya. Kita akan belajar Fibonacci. Oke, request TAPG. Oke ya, TAPG, kita lihat TAPG. Bentar, saya ini dulu. Oke. Nih TAPG. Jadi di level 1725 TAPG sudah berhasil rebound ya dari Fibonacci di sini 1380. Dia akan lanjut ke level ini ya. Resistennya TAPG 1790 1990. Jadi dia udah break dari downtrendnya juga yang ini ya. TAPG kemarin gini tuh ya, jadi dia udah break juga. Kemarin dibuka gap up ya TAPG. Jadi kalau misalnya besok Senin ada merah, dia akan menguji area supportnya di kisaran 1645 dulu. Resistennya seperti yang tadi ya, 1790 1990. Itu untuk TAPG. Kemudian kita lihat, coba ya yang lain. Saya scroll dulu nih. Adaro, LiuV, Adaro, oke. Oke, Adaro begini ya. Ini adalah chart daily. Jadi kemarin waktu perang ya, ini kan udah gap up, dia tes level support 2370. Ini kalau bisa bertahan di atas 2370-nya, ada potensi menguat, menguji kembali level 2530 untuk Adaro. Coba saya pakaiin alat bantu ya. Mana nih? Nah ini ya, dia sih lagi nyangkut di moving average yang kecil nih, si Adaro. Jadi besok kalau dia bisa terus bertahan di Fibo 2370, potensinya masih terus terbuka. Tapi kalau enggak, ada support di 2320 sama 2280 ya. Itu untuk Adaro. Gatel ya ini Ben.
Terus lanjut Hairul MDKA. Kita lihat MDKA. MDKA-nya gini di daily, udah berada di bawah MA20. MA jangka pendek nih MDKA. Supportnya ada di 3420. Kemarin pas ya, dia bertahan di area itu MDKA. Jadi 3420 nih supportnya dia. Support berikutnya ada di 2900. Ini untuk MDKA gitu ya. Jadi masih uptrend kalau kita lihat kayak gini. Masih uptrend, cuman memang swingnya lagi swing turun dulu untuk si MDKA ini ya. Mudah-mudahan bisa terus bertahan di atas MA20 nya ya. Support pertama 3420, kemudian di 2900. Resisten ada di 3900. Sebentar, kita lihat Fibonya ya. 3860 itu dulu untuk MDKA. Oke, Nanang tanya ESA. Iya, ESA itu kemarin kan udah sempat menguat ya si ESA. Saat ini dia ada di area resisten nih, ya tuh. ESA ada di area resisten channel. Ya, ini ada di area resisten channel Fibo ya. 795 juga jadi area target Fibonya, ini 795, ini juga area resisten Fibonya. Jadi dia masih berperang sih di sini ya. Yang beli sama yang jualan masih berperang, jadi market indecision. Kalau bisa ditutup di atas 795, ESA naik kelas ke channel berikutnya yaitu 860. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa ditutup di atas 795, maka dia akan masuk lagi kembali ke sini, area channelnya dia dari 760 sampai ke 615an gitu ya. Ini untuk ESA. Jadi ya ESA swingnya enak, cuman emang ya harus sabar gitu aja ya untuk ESA. Terus Johnson tanya PTBA. Oke, bentar ya. PTBA. PTBA gini, kita lihat weekly-nya aja deh, jadi gampang. Nah, PTBA gini. PTBA itu mencoba untuk break dari ini ya. Dia kan nih. Ini loh. Ada channel di sini. Nah, ini tuh udah area resistennya sih di kisaran ya 2970, 3000 udah ada di sini gitu ya. Ini weekly by the way. Jadi kalau misalnya PTBA minggu depan ada pelemahan, dia akan menguji 2860, 2780 ya tuh. Terdekatnya 2860, 2780, berikutnya 2710 baru ke bawah ini ya, di area ini. Jadi PTBA sih masih naik, cuman sekarang udah di deket area-area resisten ya untuk PTBA. Nancy tanya BRMS. BRMS ya, kita lihat BRMS. Ya, gini nih arahnya. Arahnya masih, ini udah arah ke bawah sih. Kalau kita lihat pakai moving average aja udah dead cross ya di sini. Jadi BRMS potensi 715 supportnya, kemudian 650, terus 570. Jadi ini tangga-tangganya. Kalau masih nggak berhenti ya dia akan terus menguji area-area supportnya. Kalaupun ada rebound, BRMS akan menguji area resisten 900 ya BRMS. Jadi arahnya udah arah ke bawah sih. Terus kita lihat Arko. Nah, ini juga Arko ini lagi sideways ya, teman-teman. Arko ini lagi sideways, begini kita lihat tuh. Ya. Jadi support horizontal itu ada di kisaran 3000 berapa nih? 5500 ya. 5200, 5500 nih di sini. Nah, sekarang dia di 5750. Kelihatannya dia lagi sideways. Kenapa? Dia bikin bentukan
formasi yang seperti ini tuh. Kalaupun dia ada rebound Arko itu akan menguji area 7840. Tapi pelemahannya terbuka akan menguji tadi 5200, 4480, terus 3430 ya. Jadi untuk sementara ini arahnya tuh lebih besar ke bawah atau menyamping ya untuk Arko. TOSK TOSK lagi kayak gini, lagi sideways di rentang 60 sampai 77 ya. Ini weekly ya. Support terdekatnya ada di 67, resisten 77, berikutnya ada di 63, kemudian sampai 61 ya. Kayak gini, seperti ini ya. Tuh ya, lagi sideways kayak gini. Ini untuk TOSK. Christian Budi ITMG. Oke, kita lihat ITMG. Oh, perkasa ya ITMG-nya ya. Udah di 26975. Jadi ITMG bentukannya kan kayak gini nih, teman-teman. Kita pakai yang weekly aja ya. Di 22800 sampai 23600 dia kan sideways ya dari April 2025 ya. Minggu ini dia break 23600 langsung menguat 18% ke 26800 gitu ya. Nah, ini dia ada resisten nih. Sebentar, saya ukur dulu sampai belum terbuka rasionya. Jadi dia ada resisten 27550, kemudian ada di 28. Nah, coba ya kita lihat ya. Dia gimana nih di resisten itu. Nah, kalau misalnya besok dia ada pelemahan, dia akan menguji support-supportnya itu di sini di 25 450, terus 25 sampai ke 24 500 gitu ya. ITMG-nya lagi menguat banget ya, mungkin efek dari tegangan geopolitik ya. Kemudian kita lihat Pak Ivan, kita lihat Archie. Archie. Wah, Archie-nya gini nih. Ini kan weekly ya. Jadi kalau kita lihat Archie-nya di weekly dia tertahan di 2050. Ya, ini ada pola bearish engulfing ya. Kalau pekan ini ditutup di bawah 1675, potensinya dia akan menguji pelemahan ya. Support pertama ada di 1550, kemudian ada di 1370 ya. Tuh, nih kayak gini ya Archie. Jadi dia juga sideways di sini. Belum jelas nih arahnya kemana. Kalau breaknya break support ya berarti arahnya ke bawah ya. Ini kayak mau dead cross tapi belum confirm. Cuman kemarin lumayan ya, minus 5,8%. Jadi dia akan tes 15-20an. Support terdekat 1645, 1580, 1520 ya. Itu untuk Archie. Kemudian kita lihat Antam. Sama tuh teman-teman, kelihatan nggak bentuknya ya. Udah bikin lower high ya. Ini udah bikin lower high. Bentar, di puncak ada sideways. Sebenarnya itu salah satu tanda-tanda pola distribusi sih gitu. Coba ya kita lihat ya. Nah gini ya, ini Antam, ini juga lagi sideways ya. Kalau Antam ditutup di bawah 3970, potensi ke sini ke 3540. Kalau dia break dari 4450 baru kembali naik ke level awan yang atas gitu ya, range yang atas ya. Untuk Antamnya begitu ya. LED, Mas DCT.
emas. Nih, emas resisten di 8.575. Nih kemarin ya. Nih emasnya. 8575 tertahan di support 7875. Kalau dia bisa bertahan di atas area ini, support resistennya di 8575. Jadi potensi pergerakannya seperti ini. Resisten berikutnya baru di 9250. Gitu ya untuk emasnya. Deseti tadi ITMG udah, nanti nonton rekamannya ya. Ada di YouTube Lindali Vibo Princess. Yang belum subscribe bisa subscribe juga ya. Terus kita lihat Medco. Medco juga lagi berada di area nih channel resisten ya. Jadi kemarin tuh yang menguat pada saat perang itu kan semua pada lari ya, pada menguat. Nah sekarang ini lagi pada retrace ya ke area gap yang mereka buat gitu ya. Medco itu ada support di pertama di 17.55, harga Medco sekarang di 17.65. Support berikutnya ada di 17.05 ya, ini untuk Medco. Jadi ini lagi pullback sementara menuju area supportnya gitu. Mudah-mudahan ya nggak ditutup di bawah MA20 nya. Malam Pak Hendrali. Esa udah, Medco udah. Oke, Budi Manto, Medco-nya udah, Antamnya juga udah, tadi dibacain. Malam Pak Daniel. Siap-siap minyak besok, IOI. BBRI. Jangan lupa hari Rabu Pak Daniel. Pak Daniel ada gak ya di HTV? Ya hari Rabu ada kelas Zoom untuk teman-teman di Happy Trade Faster jam 8 seperti biasa. Hari pertama kita bahas buku In Love with Fibonacci. Oke, kita lihat BBRI ya. BBRI-nya gini. Tadinya si BBRI itu ada pola inverted head and shoulder, tapi teman-teman belum terkonfirmasi. Ya ini loh pentingnya kita belajar. Kalau kita belajar chart pattern atau candlestick pattern, kita perlu menunggu yang namanya konfirmasi. Nah ini dia, kelihatannya inverted tapi tidak terkonfirmasi. Kenapa? Karena dia nggak bertahan di atas neckline-nya. Jadi baru hari ini breakout, besoknya nyelam lagi ke bawah, kena sentimen ya. Jadi kalau gini kemana? Jadi si BBRI akan tes lagi nih area-area supportnya. Bentar, jadi saya ukur dulu nih ya area supportnya. Saya hapus deh. Ini si invertednya kan batal nih gitu ya. Jadi saya ukur dulu area supportnya. Bentar, kita buka lagi nih. Yang kemarin udah arahnya atas, buka lagi deh kita ya. Bentar. Kalau lihat jauh kan ke 3220, tapi kita kan harus lihat nih ya, harus lihat sebentar. Nah tuh 3590 itu area supportnya dia nih ya. Jadi 3590, 3480, 3360 gitu ya untuk BBRI nya. Pusing kali ini teman-teman ngeliatin chartnya saya ya. Untuk yang tahu-tahu aja deh, yang ngerti-ngerti aja ya. Banyak coretannya tapi semua ada maknanya ya untuk BBRI. Kemudian DSNG masih turun. Ini dia lagi mencoba untuk ini ya. Kalau kita lihat secara chart kan gini teman-teman. Ini DSNG ya. Chartnya kayak gini tuh ya. Nah dia lagi mencoba bertahan di atas MA200 saat ini. Ini adalah chart daily. MA200 itu di 1370, dia di 14. Jadi ya begitu. Kalau kita pakai bantuan aja ya MA20 nih. Ini kalau misalnya DSNG bisa ditutup atau menguat di atas, menguat di atas 1400. Nah
terbuka tuh potensi penguatan menguji area-area resisten dia. Yang pertama ada di 1545 gitu ya untuk DSNG. Kemudian kita lihat bull. Oke, bull. Bullnya tadi kan begini ya teman-teman, mencoba bertahan di atas MA20 tapi akhirnya dia ditutup di 444. Ini nih kalau orang Chinese nih, ini angka jelek banget. Si artinya mati gitu ya. Ini angkanya jelek banget. Jadi si bull ini kalau di posisi saat ini potensinya kalau support dia di 400, resisten 494 gitu. Jadi ya itulah potensi supportnya si bull. Nah kita lihat juga berarti dia udah confirm ini adalah peaknya dia begini. Selama dia masih berada di bawah 494 ya arahnya masih ke bawah, mungkin sideways di kisaran ini gitu ya. Itu untuk bull. Bumi kita lihat bumi arahnya masih ke bawah teman-teman. Saat ini udah berada di bawah MA20 dan di bawah MA5. Jadi kalau bumi ada rebound dia akan tes 264, supportnya ada di kisaran 214, kemudian 192. Jelek loh kalau dia udah ganti kepala menurut saya sih ya gitu. Untuk udah ganti kepala udah nggak oke sih. Terus ESA udah tadi saya liatin Apex-nya ya. Apex, coba kita lihat Apex. Oke, ini kayak gini. Ini dia udah break. Oke, udah break. Nah, saya lihat buka dulu gedenya. Oke. Apex udah gini. Ini di weekly dia mencoba, dia baru break, mencoba. Kalau kayak orang nih baru coba breakdown trend line-nya, baru coba bertahan di atas MA 200-nya, ada tekanan jual. Jadi si Apex ini punya support kuat ada di 208 sama 194 ya. 208 sama 194. Minggu ini kan dia ada selling pressure ya. Jadi dia terbuka potensi tes support di sini ya. Itu untuk Apex ya. Boleh dipantau secara struktur, tapi kalau dia nggak bisa bertahan di atas kalau nggak bisa bertahan di atas MA 200-nya ya potensinya nyelam lagi gitu. Jadi potensi jangka panjangnya masih kebacanya jadi di bawah ya. Safina ini pakai website apa? Ini pakai TradingView nih. Pakai TradingView ya. TradingView itu gratis, tapi mungkin kalau pas market lagi jalan datanya nge-lag gitu ya. Jadi itu TradingView. Kalau mau berbayar atau mau coba trial, ntar saya taruh linknya ya. Raja, oke, kita lihat Raja masih ke bawah ya. Kemarin rebound terus ke bawah lagi. Tes supportnya ada di 3630, kemudian 31 sampai 2860. Kalau di sini si Raja ini kan banyak area support ya di sini. Kalau di sini si Raja rebound, berarti reboundnya ke terdekat itu sekitar 4200 ya. Itu untuk Raja. Apalagi kita lihat, coba ya, Sang Ade. Tadi kayak Sang Ade udah deh. Saya coba scroll ke bawah ya. Chan, malam IHSG masih aman dengan adanya statement Trump after Iran next Cuba. Ya tadi udah dibacain sih tentang view-nya IHSG. Nanti kamu nonton ya, yang paling depan tuh udah tuh si IHSG. Ya sama aja sih bacaannya ya, 75-nya itu harus bertahan. Medco tadi udah. Coba tadi saya scroll, tadi saham apa ya yang ditanya? Raja kan udah ya. Apa tadi yang kelewat?
Wah, lupa saya. Udah, saya scroll ke bawah ya. Antam juga tadi udah, Pak Budi ya. Medco juga tadi udah. TPIA, Ane, kita lihat TPIA. Ya, gini ya. Jadi kalau kita lihat TPIA, kita pakai chart weekly aja jadi gampang lihatnya. Bentar. Nah, TPIA, lihat dulu ceritanya ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini ada double top ya dengan neckline di 6425. Oke. Double top, kalau targetnya double top udah masih jauh deh di bawah ya. Sebentar ya, saya ukur dulu targetnya TPIA. Ini more or less ya. Ini gini. Targetnya TPIA itu ada di kisaran 3.800. Saat ini TPIA di 6.400. Oke. Nah, TPIA punya resisten kuat itu saat ini ada di 6.450. Ini ya. Nah, kalau kamu lihat dari mulai Juni 2025 arahnya itu arah turun. Oke, arah turun. Jadi sekarang walaupun tadi hari Jumat ya ada rebound kayak begini, ini bacaannya rebound belum reversal ya. Kenapa? Karena tren jangka panjangnya itu masih turun. Kalau dia mau reversal harus ditutup di atas high yang sebelumnya gitu. Saat ini resisten terdekat dia ada di kisaran 6.700, dia di 6.425. 67 di sini, kemudian ada di sini 7 ribuan ya. Sebelum nyampe ke sini, dia harus hadapin dulu sama resisten kuat dia di kisaran yang tadi 6450. Kalau dia turun lagi di bawah 5200, arahnya masih tes ke bawah. Gitu ya untuk TPIA ceritanya. Ya. Loh. Oke, kita lihat sekarang energi. Kita lihat energi, ENRG. Energi lumayan ya, kemarin lumayan besar nih, minus 13% ya. Ini level 1755 ini adalah level resistennya level resisten yang jadi supportnya si energi. Nah, sekarang supportnya ada di kisaran itu. Berikutnya ada di 1600 gitu. Jadi ini energi kalau misalnya turun terus, nih kan udah seminggu kemarin 4 hari ya turun terus, dia membuka tes support 1 support 2 gitu sih ya. Kalau sampai dead cross ya berarti dia mau turun dulu, yaitu untuk energi. Kemudian kita lihat dewa sih arahnya masih turun teman-teman tuh ya, arahnya masih ke bawah. Ini udah dead cross juga. Kalau dia masih bertahan di 436, potensi rebound ke 476, kemudian ke 538. Tapi kalau dia ditutup di bawah 438 berarti ya udah welcome support yang ada di bawah ini gitu. Nih untuk dewa, kamu lihat gak? Kalau orang lagi naik gunung, ini nih udah di mana tuh? Nih kamu lihat kan gini. Ini kan naik gunung. Ini kan udah gini. Ditutup di bawah sini, dia turun lagi ke sini, turun lagi ke sini. Ya ada penguatan, ya penguatannya hanya menguji area-area resisten terdekatnya. Gitu, ya. AMM apa nih? Aman. AMM. Ya gini amannya ya. Jadi kemarin ini weekly ya, masif sekali nih dia ininya, buangannya, penurunannya. Kemarin sih ditutup di support 6025. Kalau berlanjut ke 5425 ke 4620 ya. 4620 ini adalah support dia di
April 2025 gitu. Jadi hampir setahun lalu dari situ menguat balik lagi ke sana gitu. Kalau kita lihat secara tren ini dari Mei 2024 ya arahnya turun gitu. Waspada aja kalau ditutup di bawah, sampai ditutup di bawah 4.650 ya dia kembali lagi ke 34 ke 22 gitu sih ya. Oke. BBRI udah belum ya tadi? Kayaknya udah BBRI, Safina. Nanti nonton rekamannya ya. Cuan, Anik, oke. Sama arahnya masih ke bawah. Ya, ini di weekly, apalagi udah dead cross di weekly, arahnya masih ke bawah. Kalau dia ada rebound tes 1630, kalau enggak next support ada di 1020, 910. Ya, ini untuk cuan nih, kamu lihat. Ngeng ke bawah, ya. Esa dan Akra, pria gundul, lucu nih. Apa? ID-nya lucu banget sih. Jangan-jangan Om Ded nih, pria gundul. Ya. Sedih loh saya ngeliat IG feednya Om Ded hari ini, lihat kehilangan temennya ya, orang yang dia panggil temen tuh si Vidi. Saya juga seumur umur gak pernah sedih ngelihat ada public figure meninggal, tapi pas kemarin denger Vidi udah pulang itu sedih. Hari ini baca Viti sedih ya. Ngefans iya sama Vidi ya. Oke, Akra di chart weekly itu tertahan, teman-teman lihat ya. Kamu pasang deh MA 200 deh di chart kamu. Jadi kalau yang jangka panjang itu kita kadang kan suka nggak kelihatan ya resisten di mana. Nah, tipsnya kamu pasang MA 200 itu untuk bisa tahu kira-kira di time frame yang gede itu tuh akan jadi resistennya dia. Untuk si Akra ini dia tuh nggak bisa loh ngelewatin MA 200. Tuh lihat deh. Ini nih biru-biru nih MA 200 gitu. Jadi lihat, dia menguat sih iya minggu ini sampai ke 1390, tapi nggak bisa tutup di atas itu, di atas MA 200. Jadi mau gimana? Kalau kita lihat sekilas nih, saya lihat ya dia nih kayak bikin channel. Bentar ya, saya gambarin ya. Nih yang mau lihat gimana caranya bikin channel. Ini dibuang dulu. Oke, kita gambar ya. Ini kayak bikin channel. Ini dia udah break dari downtrend line-nya. Nah, sekarang ini lagi sideways. Oke, saya mau bikin channelnya pakai channel biasa deh. Saya nggak pakai channel Fibo. Saya pakai price channel biasa deh. Ya elah, nggak mau keluar. Udah pakai Fibo aja. Nah, tuh, kelihatan? Nih, geraknya di sini. Jadi rentang pergerakannya si Akra itu di kisaran 1235 paling 1335 ya, di situ. Hoki-hoki dapat ke 1380, tapi deket-deket situ jual. Itu Akra. Ya, tadi yang nanya Akra pria gundul. Nah, ini nih gambarnya nih. Skenario-nya begini. Itu kan, nah daily-nya kayak gini, lebih jelas ya kelihatan tuh, ya kan? Ya udah di sini kalau mau trading ya masuknya jangan salah, ya masuknya di area-area sini, jualnya di sini. Tapi kalau di sini jebol dia pindah turun ke sini, gitu ya. Seneng sebenarnya, enak dapet kayak gini. MDK udah, ada RO udah, UNTR, yuk. Kita lihat UT ya. Raf, tolong matiin AC dong bentar, dingin banget. UT. Oke, kita buang dulu ininya supaya lihat lebih jelas. Gini, jadi UT
bergerak sideways di rentang 27, 125, 30, 700 nih di sini ya. Supportnya MA 200 nya itu ada di 26, 200. Jadi UT kayak gitu, dia lagi sideways di kisaran itu UT. SMDR bentar ya. Aduh, saya habis kelas private Vibo, jadi lumayan suaranya udah habis, jadi lemas nih, suaranya kecil aja segini ya. Oke, SMDR minggu ini tuh tekanan jualnya cukup masif. Berarti dia akan menguji, ada potensi dia menguji area support di kisaran 360, 350, 314 ya. Ini untuk SMDR gitu. Coba saya gambarin dulu. Dia masih on track. Nah, SMDR gini, kalau mau on track kamu nggak boleh ditutup di bawah 350 gitu ya. SMDR nya nih dijaga, dipakai di area support trendline. Oke, Dewa tadi udah, tinggal nonton rekamannya. PTBA juga kayaknya tadi udah deh. PTBA udah. Kebanyakan pertanyaannya sama ya, saham-sahamnya ya. RALS, oke. Lihat dulu RALS. RALS Ramayana. Nah, nih tuh MA 200 lagi. Ya, potensinya besok ada potensi supportnya menguji di 428. Ini weekly by the way ya. Dia nyampe di resisten 525 tapi cuman shadow doang. Habis itu turun lagi. Tutupnya jauh. Jadi supportnya sih di 492, tutup 490. Jadi masih di area itu. Untuk RALS. Mencoba untuk keluar ya dari jangka panjangnya, tapi ya kalau kayak begini bentukannya potensi pelemahannya sih jadi terbuka gitu ya. Itu untuk RALS. PMN udah, energi udah, Petro bentar, Petro udah belum ya? Petro belum. Dewa udah, Petro ya, PTRO. Nah tadi nih saya juga bahas nih karena muridnya punya Petro, jadi dia minta di itu untuk pelatihan. Nah, kita lihat ya. Petro ini kalau teman-teman lihat ini arahnya masih ke bawah ya. Kemarin itu ada rebound ke Fibonacci 6, area Fibonacci 69, terus supportnya 55. Nah, support 55-nya udah bentukannya kayak gini. Jadi terbuka deh potensi tes 3470. Kalau dia ada rebound dia akan tes 5500. Petro saat ini di 4960. Kalau kamu belum punya barang gimana? Kalau belum punya barang baiknya sih nunggu sampai benar-benar confirm terjadi reversal. Nah kan mungkin masing-masing orang beda ya. Ada yang kepengen udah tahan gitu, mau spekulasi, mau buy ya silakan. Berarti kamu lagi spekulasi karena belum konfirmasi. Ininya tuh belum confirm chartnya. Ya Petro kayak gitu. Toko Jojo Lightning, Inet. Yuk kita lihat Inet ya. Inet. Inet juga minggu ini gap down malah bukanya di 290, potensi menguji area support 226 nih di sini nih Inet ya. Gitu nggak kelihatan ya. Nah ini mungkin teman-teman bisa lebih kelihatan chartnya ini ya, mudah-mudahan kelihatan gitu. Jadi kalau sampai dia rebound minggu ini tesnya 330 ya, itu untuk Inet. Coba saya scroll ke bawah. Bull tadi udah, coba kita lihat wifi ya. Bull tadi udah, nanti tinggal nonton rekamannya. Ya, gimana ya mau ngomong ya. Dia sampai di situ support. Kita buka lagi support berikutnya 261 mana? Nih.
gini ya. Jadi WiFi ini area supportnya di Fibonacci ini pas di 2120 ya. Sekarang tutup di 2100. Support terdekat ada di kisaran 2000. Nah, kalau ini lanjut turun terus, potensinya bisa sampai ke 1535, 1335 gitu untuk SIBUL. Swingnya masih terbuka untuk swing turun sih untuk SIBUL ya. Oke, BP aku lihat uptrend masih kuat. Coba kita lihat BP ya. BP itu bentar ya. BP itu resisten bentar nih, BP 276 itu adalah area tertinggi dia di tahun 2010. 276 BP kemarin all time high di sini di kisaran 336. Ntar saya catat dulu nih, tandain all time high. Gede amat fontnya nih. Di sini. Sekarang dia lagi pullback. Ini bahasanya inside bar ya, di level ini. Oke. Resisten dia di 316, support dia di 240. Jadi mungkin ada potensi BP untuk sideways di rentang ini berdua ya. Break 336 lanjut ke atas, tapi break ke bawah 240 lanjut ke bawah. Kita lihat daily-nya. Nah, kayak gitu ya. Sementara begini nih si BP belum ada potensi. Nah, tuh belum ada potensi. Selama masih berada di bawah 300 arahnya masih ke bawah sih. Ya. Masih menunggu untuk BP-nya. Oke. Dingin ya. Saya scroll ya. L-SIP. L-SIP. L-SIP juga mencoba untuk break di atas MA 200 daily. Nih. L-SIP ya. Area resisten itu ada di 1315. Ini untuk L-SIP. Nih. Itu ya tentang pergerakannya. 1310, kemudian 1480, 1560. Tapi ini weekly by the way. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa ditutup di atas 1310, potensinya bergerak di rentang ini untuk si L-SIP ya. Raja dan Ratu, oke. Ada aja yang ngelihat ini Neo BDM baru tahu. Saya tuh baru tahu. Jadi waktu kapan tahu tuh murid saya pernah pakai ini Neo BDM. Nah saya kepengen lihat. Kalau nggak salah itu untuk volume ya. Kalau nggak salah. Jadi saya pengen ngelihat pengen lihat lagi apa gitu isinya gitu. Nah kemarin juga murid yang belajar private basic kemarin, dia juga konsennya di volume. Nah jadi pengen lihat lagi nih indikator volume itu ya. Raja itu begini bentukannya nih. Kalau secara kita lihat struktur dia sih masih, kalau kita lihat dari ini ya struktur yang majornya itu masih uptrend. Cuman kalau misalnya kita lihat dia dari
tahun ini dia arahnya lagi turun, bener ya. Jadi kalau kita mau lihat tren itu kita janjian dulu dari mana. Nah, saat ini area-area supportnya itu ada di kisaran di sini. Saya baca ini di 3630, kemudian di 3270 ya. Jadi kalau ada pelemahan dia masih ada potensi segini nih penurunannya. Nah, kalau di sini muncul dorongan beli, dia bisa ada rebound. Kemana reboundnya? Terdekatnya itu ada di kisaran sini 4390 gitu ya. Tadi siapa yang nanya yang BDM? Ardi. Emang kenapa kok kamu tahu aja kelihatannya di chart ya? Emang Ardi juga pakai itu kah? Boleh kah cerita-cerita apa itu? Kamu pakainya buat apa? Terus gimana kesannya pakai itu, menolong dari teknikalnya di sisi apa gitu. Itu Raja ya. Terus Ervan Bris. Nah, Bris ini nih apa ya? Saya tuh punya kenangan ya, waktu dia naik dari sini dapat, waktu nyangkut dari sini sampai dia balik juga dapat. Nah, dari sini juga dapat naiknya. Nah, sekarang turunnya lagi, cari pintu masuk ya. Bris itu punya area support itu saat ini weekly support kuatnya itu di 2010 2090. Nah, tapi nih belum belum bisa mampu keluar dari garis downtrend line ini. Kalau keluar aja dengan volume gitu ya, cakep nih baru. Tapi selama dia masih berada di bawah garis ini ya arahnya masih ya tektok aja, rebound aja gitu ya. Untuk yang nanya brisnya tadi Arfan. Oke. Tadi siapa tuh yang nanya Neo? Pak, kamu pakai juga buat lihat acara bandarmologi dari lihat siapa yang berpengaruh. Iya. Pak Irfan pakai juga kah? Apa tadi Neo BDM? Baru ini pun baru buka, baru bikin akunnya gitu. Kalau sorry ya, ini saya cuma mau cerita. Kalau soal bandarmologi, bandarnya apa kode-kodenya sih saya nggak tahu. Tapi saya tuh kan pakai itu ya aplikasi online tradingnya iPod. Teman-teman bisa lihat deh di feednya saya yang baru itu yang iPod ada high low. Nah itu di situ kita bisa ngelihat hari itu tuh banyakan yang HK atau Haki, terus bisa ngelihat lagi akum apa enggak. Nah itu bisa lihat dari dua posting saya terakhir yang tentang iPod, dua indikator itu lagi saya coba tuh ya untuk trading yang lebih cepet sih ya, karena kan dia kita mau lihat siapa nih yang lagi hype nggak gitu, banyak yang makan nggak gitu ya. Oh nggak pakai, ada temen yang pakai jadi bisa sambil belajar bareng. Nah boleh tuh, saya juga baru mau ngeliat tuh kayak apa cara mainnya ya. Oke. BMRI sama BBTN. Yang mana nih? BMRI ya. BMRI coba kita lihat. BMRI-nya kepentok sama MA 200-nya saat ini. Udah gitu pakai ada Fibonacci yang merah pula ya. Jadi ini agak kuat nih 53250. 5325-nya. Jadi BMRI so far dia sekarang lagi tes support dulu. Support pertama di 4910, kemudian di 4760 ya, resistennya tetap 5325. Sementara itu begitu untuk BMRI ya. BBTN bonus deh ini BBTN. BBTN-nya kayak gini. Nah, cari pintu masuk lagi sama teman-teman MA 200. Jadi emang beneran deh, kamu pasang deh tuh moving average yang simple aja nih ya. Kan saya cuma MA sama Fibo nih, lihat tuh. Ya, ketahan 1395, sekarang 1340. Jadi untuk BBTN ini dia tuh rentangnya biasa ya di 1150, 1300 gitu nih. Nah, sekarang kita lihat nih. Ya ini kan di weekly. Support 1 1230 tuh 1150. Nah, nih 1230. Nih kalau tutup di atas 395 baru
13.95 baru ke 15.60 ya. Arfan dikasih tahu sama Dewi Tuti, jangan percaya yang ginian, katanya mau ke 1000. Kita lihat ya di chart ya, kata siapa gitu dulu ya, 56. Nah ini kan saya buka pakai time frame weekly deh ya. Jadi kalau orang bilang kayak gitu, berarti kita harus cek gini, nggak dalam sehari sih nyampe, berarti kan harus ada naik turunnya. Nah masalahnya naik turunnya itu beneran nggak berkuat gitu sampai ke sana. Sekarang kan di 56, level terendah kan 50. Nih ini bentukannya ada, ini kan weekly kayak gini, level terendahnya itu di 50. Ini 55 lantai support 1, ini lantai support 2. Resikonya begini, kalau misalnya kamu nyangkut gitu ya, kamu rugi. Kalau udah di 50 cut loss juga nggak bisa gitu ya, terus kamu rugi waktu ya. Kalau kamu mau keep dan percaya dengan infonya mah ya silakan, saya kan hanya membacakan apa yang terlihat di sini. Kalau Arfan lihat di sini arahnya tuh garisnya kan masih turun gitu ya nih. Jadi kalau misalnya mau dia naik beneran, apa yang kamu dengar dia mau naik, dia harus komit apa? Komit dong, bikin harganya itu bisa bertahan di atas 1/72, kemudian di atas 90, kemudian di atas 100, barulah kita bicara bener nggak ke atas gitu ya. Jadi untuk kita ngecek bener nggak sih kamu mau kesini, oke berarti kamu harus kasih saya bukti dong kalau kamu mau ke situ. Sama aja lah kayak orang kayak gitu ya teman-teman. Iya jauh banget 1000 ya, itu kan si tadi dia yang ngomong 1000. All time high-nya dia di berapa? All time high-nya dia aja di 400, ke 1000 tuh mah jauh banget gitu. Jadi makanya ya realistis aja sih gitu. Ini saya cuma mau ngasih lihat step-stepnya beneran nggak janjinya orang ke situ. Mungkin nolnya kelebihan 1 kali, mungkin ke 100 kali ya saya nggak tahu, ini cuma ngasih lihat ininya. Oke teman-teman, udah mau habis waktunya, jadi saya pamit dulu sampai di sini IG live-nya. Untuk teman-teman yang happy trade investor, kita ketemu hari Rabu. Kalau bisa jangan skip, karena itulah hari pertama kita mulai dari buku Fibonacci ya. Stay safe, stay healthy, tetap semangat teman-teman yang lagi menunaikan ibadah puasa. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah.